Hai Pak Henry, apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, Iya. seneng lihatnya. Padahal ini baru serangan stroke-nya bulan Oktober lalu. Jadi masih hitungan 3 bulan yang lalu, masih hitungan bulan. Tapi kalau kita lihat sekarang segarnya, kayaknya udah bisa beraktivitas kembali ya Pak Henry ya. Tapi kita mundur dulu pada saat Bapak waktu hari terkena stroke. Pada saat bangun tidur, badan kaku dan lemas ya Pak, nggak bisa gerak sama sekali ya Pak ya? Keadaan siang sampai sore ya. Jadi tiba-tiba karena saya istirahat di dalam kamar ketika mau buang air kecil, tiba-tiba saya nggak bisa jalan, lumpuh sebelah kiri ya. Tangan dan kaki saya tiba-tiba lemes, kaku, lepas tidak bisa digerakkan. Tapi langsung dapat penanganan ke rumah sakit dalam waktu singkat, karena ada golden period kalau misalnya Kalau itu ya. kurang lebih satu jam lebih itu kemudian istri saya langsung bawa saya ke rumah sakit Beli sih. Ketika di rumah sakit, diagnosanya langsung stroke. Kaget dong Bapak kan? Sekeluarga pasti semuanya kaget. Kalau itu istri saya bilang karena suara saya pun sudah celo atau cadel, dia bilang sepertinya kamu kena stroke. Makanya dia segera bawa ke rumah sakit. Begitu sampai ke rumah sakit, segera di scan otak ya. Diagnosanya penyumbatan otak ya, sebelah kiri. Jadi baru tahu bahwa itu stroke itu. Tapi selama ini Pak Henry tahu punya hipertensi sama kolesterol tinggi Pak? Saya itu darah tinggi, cuman karena saya rajin aktivitas olahraga, jogging, lari, makanya memang selama ini nggak pernah sakit sih, nggak pernah merasa apa-apa ya Pak ya? Saya rasa sih saya cukup sehat, jadi nggak pernah medical check up lagi sih. Makannya gimana makan? Nah, makannya gimana nih selama ini pola makannya? Karena saya rajin untuk aktivitas olahraga, saya rasa semua makanan bisa saya makan. Oke, Bang Fidon, mari kita bahas mengenai kasusnya Pak Henry ini. Iya. Merasa sehat karena rutin olahraga. Jadi olahraga, tapi pola makan, pola hidup tidak sehat, itu sama berbahaya kalau tidak malah lebih berbahaya untuk orang-orang secara umum. Ya, kenapa? Karena pertama, olahraga itu juga menghasilkan namanya radikal bebas. Radikal bebas itu bayangin seperti ini, apel saya potong, dagingnya putih, lama-lama coklat. Nah, coklat itu adalah proses oksidasi. Nah, ketika orang rajin olahraga, misalnya naik sepeda, itu proses oksidasi itu bisa naik 5 kali, bahkan 10 kali lipat. Dari mana ya Bang Fidon? Oksidasi adalah konsekuensi logis dari pernafasan. Ketika kita terengah-engah, nah itu oksidasi kita bertambah. Pernah ingat nggak waktu masih SD ada percobaan lilin? Kita tutup gelas, lilinnya mati. Betul. Kenapa mati? Tidak ada oksigen. Tidak ada oksigen, tidak ada oksidasi. Jadi hidup kita memang harus ada oksidasi. Tapi ketika orang olahraga itu terjadi oksidasi yang berlebih. Tadi ingat Pak Henry cerita bahwa ada kolesterol tinggi. Sedangkan pada kolesterol normal aja, kena oksidasi yang berlebihan bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Aduh. Apalagi kalau kolesterolnya tinggi. Jadi proses penyumbatan pembuluh darahnya berjalan terus semenjak udah lama nih ya. Nah, kedua, ketika orang naik sepeda, ya mungkin perlu Anda ingat juga, minum Anda cukup nggak? Sebab ketika orang naik sepeda minumnya nggak cukup, darah menjadi kental. Kadang-kadang orang itu udah tahan haus, jadi seperti biasa aja. Minum seperti biasa, padahal kebutuhan air lebih tinggi. Kemudian tadi beliau cerita, makan biasa aja. Udah mah darah kental karena mungkin kurang air, makannya goreng. Darahnya kental-kental, oksidasi, selesai. Ketika tensi tinggi itu tanda bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Artinya apa? Bukan hanya olahraga yang kita perlukan. Jadi jangan sampai kita nggak makan buah, kita nggak menggunakan alat bantu. Pak Henry ngapain aja sekarang sudah merubah pola hidupnya, pola makannya dijaga dong pasti sekarang. Saya menjaga pola itu tetap saya makan tapi porsinya sedikit. Upaya apa lagi yang Bapak lakukan? Sekarang saya pakai teknologi laser. Saya rasa itu cukup membantu saya untuk tidur tuh nyenyak gitu. Tidurnya jadi jauh lebih nyenyak dan itu berarti membantu proses recovery juga ya. Sangat membantu ya, karena bagi orang sakit itu kalau bisa dapat kualitas tidur itu cukup. Cukup, itulah yang penting saya kira sih, karena kalau tidur kita cukup, istirahat mungkin untuk recovery kita yang sakit tuh mungkin lebih cepat gitu ya. Pemirsa, apa yang kita lakukan pada hari ini akan menentukan masa depan kita. Setelah tadi kita mendengar kisahnya Pak Henry, kita tidak pernah menyangka bahwa ternyata olahraga yang dilakukan ternyata tidak mengamankan resiko dari serangan stroke. Dan hal ini mungkin saja terjadi karena pola hidup yang kurang sehat, yang telah dilakukan selama bertahun-tahun yang lalu.
Dan oleh karena itulah kami hadir di sini setiap hari di hadapan Anda, sehingga Anda dan keluarga Anda bisa mulai hidup sehat mulai sejak dini. Karena lebih cepat tentu saja akan lebih baik kan? Dan Anda juga bisa menggunakan teknologi low level laser yang telah diteliti puluhan tahun dan sudah banyak jurnal-jurnal kesehatan yang membuktikan bagaimana teknologi laser dapat membantu kesehatan kita, terutama bagi darah kita.